Hari ini kita akan ngobrol asik, santai saja tentang life ya. Bagaimana kehidupan sehari-hari dari bisnis maupun social impact, politik. Dan siapa sih yang nggak kenal Wanda Ponika? Dia adalah salah satu favorit saya sih guys sebenarnya. Kalau saya bangun pagi ya, selalu saya ingin lihat komen dia. Pasti tulisannya simple tapi talk chair, tajam begitu ya. Seorang wanita yang menurut saya cukup unik, businesswoman as well, dan dia mempunyai hati yang menurut saya Anda bisa lihat dari sisi yang lain, bagaimana memberikan impact kepada orang-orang yang mungkin tidak ada harapan, mungkin merasa hidup ini pendek, mungkin tidak ada yang mau mendengarkan. Saya Jimmy Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia, kita akan membahas ngobrol langsung. Anda juga bisa berkomentar nanti dalam YouTube ini dan kita akan langsung ketemu dengan Ibu Wanda Ponika. Ibu Wanda apa kabar nih? Hai Pak Jimmy, aduh such an honor Pak. Wah, thank you nih untuk waktunya ini. I know it's very busy dan tulisan you memang cukup menarik sih ya Mbak Wanda ya. Bagaimana seorang wanita itu tapi tulisannya bisa mencakup semua spektrum. Nggak banyak sih itu ya. Gimana tuh ide menulisnya sampai memberikan komen yang orang nggak hate, tapi disukai banyak orang, tapi yang dikasih komen negatif bisa kepalanya pusing berbulan-bulan. Nomor satu, aku busy bukan karena bagaimana, karena aku masih kuli, masih mesti nyangkut tiap hari. Bisa aja. Terus nomor dua, kalau bahasanya Pak Jimmy tuh kayak bikin saya jadi kayak akhirnya ada menemukan kata-kata bagusnya, tulisannya berbagai spektrum. Karena kalau saya bilang tulisan gue sih acak adul, apa aja nggak ada di otak hari ini gitu. Dan memang saya tuh berusaha posting tuh jam 8 atau setengah 8 pagi, atau kalau saya lagi di London jam 5 pagi gitu. Terutama tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kayak bangunin orang, yuk kerja yuk gitu ya kan. Saya pasti postingnya itu pagi karena saya sangat percaya bahwa rezeki itu bersahabat sama orang yang rajin. Amin. Dan rumus kesuksesan yang paling abadi dan sudah terbukti oleh banyak pendahulu kita yang sukses itu kerja keras. Kalau menulis tanpa membuat tanpa hate speech, mungkin saya memang suka banget menulis pakai majas sinisme, sarkasme gitu. Tapi saya suka baca ulang, dan kalau ada tulisan saya yang a bit saya rasa pinggir jurang, saya suka bilang sama suami saya, coba bacain deh. Terus bilang ini kayaknya bahaya, dihapus. Terus saya hapus, dan saya juga berusaha untuk cek and recheck dulu Pak, apalagi sebelum menyebut nama orang, tanggal, saya cari dulu beritanya apakah sudah diangkat oleh media yang reputable, yang bisa dipercaya, kemudian saya save, baru saya tulis, kira-kira gitu. Wow. Jadi emang kalau saya pribadi nih ya, bangun pagi, goes, habis goes santai, lalu on the way ke kantor, cek dulu lah. Wanda Ponika komennya apa hari ini tentang apa? Yang DM tuh banyak Pak, request komen ini, Cik tulisin ini, Cik tulisin ini, Cik tulisin ini. Cuman kan sometimes kalau saya nggak tertarik dengan peristiwa itu, saya nggak nulis gitu. Tapi kalau menarik ya saya tulis gitu, dan mungkin sudut pandangnya beda kan. Karena kan sebenarnya sebuah peristiwa tuh kayak pemandangan di sini. Jimmy ngeliatnya dari sini, saya ngeliatnya dari sini. Jadi lain kan yang kita lihat, walaupun sebenarnya view-nya secara utuh gunung, sawah, dan sungai gitu. Jadi saya juga selalu bilang kepada yang nggak setuju, kadang-kadang yang nggak setuju tuh marah banget, atau yang setuju kadang-kadang mujinya luar biasa. Saya bilang buat yang muji jangan berlebihan, karena mungkin one day besok di peristiwa yang lain kalian nggak sependapat sama saya. Ya kalau tulisan ini lain kali nggak sependapat, ya udah di skip. Buat yang ngamuk-ngamuk, dibilang kok Wanda Ponika pendapatnya kayak gini, saya nggak sangka loh. Saya kan fans berat Anda. Nah, saya cuma ingin menjelaskan juga bahwa nggak mungkin kita
lihat Netflix kita suka semua episodenya. Yep. Even itu satu episode aja misalnya film Dynasty gitu ya, seri. Nggak semua episodenya juga kita suka. Jadi kita bilang anak kembar aja nggak selalu sependapat. Jadi ya belajar aja untuk membaca sesuatu tanpa menjadi terlalu kagum atau terlalu marah gitu. Wow. Jadi kalau you nulis ya, Bu Wanda, you nulis lalu ya kalau ada yang setuju ya kita bacanya oke. Tapi kalau ada yang hate atau give a negative reaction, it might be personal. Oke. Wah begini. Gimana, how do you handle this? Oke, ada dua hal. Yang pertamanya saya sisipin dulu, saya belum pernah cerita ke tempat lain. Baru di sini saya bilang, saya itu nggak pernah tahu Pak Jimmy akhir dari tulisan saya. Gitu ya? Jadi ketika saya nulis, terus masuk paragraf tengah, menuju akhir, oh ternyata kok endingnya di sini. Jadi sometimes saya rencana, oh kayak gini. Tapi sometimes dia juga ngalir sampai begitu jadi, saya bilang, oh iya ya kayak gini jadinya. Jadi itu nomor satu. Nomor dua, gini, kalau kita membaca orang yang hate comment gini, kalau dia cuma marah-marah aja, I'm fine, gak akan dihapus sama saya, gitu udah biasa. Tapi kalau dia misalnya si X, kemudian dia menyerang banyak orang yang berkomen di sana, kan banyak di saya tuh komen ratusan, kadang-kadang ribuan gitu. Misalnya Pak Jimmy deh, maaf nih Pak Jimmy dijadikan contoh, Pak Jimmy masuk. Terus Pak Jimmy marah-marah gitu, Pak Jimmy nyerang saya, Pak Jimmy nyerang orang lain sampai 10 orang Pak Jimmy serang, berarti Pak Jimmy udah mulai membuat keributan nih di rumah saya. Nah biasanya saya restrict atau saya block, jadi keributannya nggak semakin besar. Apalagi kalau keributan itu sudah berbau hate speech ataupun sara, pasti saya block orangnya atau saya kadang kalau saya jahil, saya restrict. Gitu. Kalau di listrik kan kasihan kan, wah dia asik marah-marah tapi tulisannya nggak nongol gitu. Jadi kalau lagi iseng gue restrict aja. Tapi kalau menyangkut anak saya, pernah ada yang body shaming anak saya, don't make a mess with me. One day kebetulan di Wanda House of Jewels perusahaan saya itu modelnya itu kalau nggak saya itu anak saya. Satu hemat. Yang kedua kan jewelry itu untuk semua orang, nggak harus cantik, nggak harus supermodel, nggak harus tinggi 180, nggak harus selebriti, siapa aja bisa pakai. Nah jadi pas yang model anak saya ada yang kasih hate speech banget, jadi saya cuman posting di Instagram saya dengan bahasa sarkas gitu. Dia bilang anak saya jelek banget, bikin gak nafsu beli jewelry. Saya bilang mohon maaf kalau postingan saya kurang berkenan, bikin Anda ilfeel untuk beli jewelry, dengan sarkas aja. Dan setelah itu dia diem aja. Udah gitu ratusan netizen aja yang marahin dia. Gitu. Tapi kalau masih ngatain saya tuh lebih, paling kadang-kadang saya hapus kalau terlalu gimana. Tapi kalau ada satu peristiwa besar dan kemudian orang gak setuju, dan yang komen terlalu banyak ya nggak mungkin dihapus sama saya biarin. Asal nggak anak saya gitu aja. Jadi kalau Bu Wanda mau describe yourself itu ya, businesswoman ya, Bu Wanda adalah founder pada House of Jewels guys, by the way mau shop jewel silahkan itu ya. Lalu juga hatinya full of empathy kepada mereka yang nggak mampu ya kan. Lalu tulisannya juga bisa mengkritik atau sesuatu yang you pandang nggak seneng, you make a comment. Lalu ratusan ribuan semuanya menjadi satu buku sendiri. Setiap you nulis bisa jadi satu buku sendiri lah sebenarnya. Jadi saya kadang-kadang bisa jadi satu buku. Saya tuh nggak balas komen itu bukan gimana, saya tuh cuma membalas orang yang saya bener-bener kenal. Karena gini Pak, kalau yang komen memuji saya balas, nanti yang komennya jahat saya balas, kan gini, yang komen jahat tuh kalau dibalas jadi panjang. Tapi kalau yang memuji aja yang dibalas, yang jahat nggak dibalas, nanti dibilangnya cuman mau dipuji, jadi lebih baik saya diem gitu. Wow. So how do you describe yourself sebenarnya? Kayak netizen udah hafal deh, saya tuh mama-mama biasa, saya bilangnya gitu. Mama-mama biasa yang kadang-kadang ngomel, kadang-kadang sweet, kadang-kadang mellow, kadang-kadang garang ya, seperti manusia pada umumnya aja. So guys, saya kira setuju lah ya, bagi saya ngelihat Bu Wanda ini social commentator lah gitu ya. Iya, all hari kind ini of social life semuanya. Pak Jimmy memberi
kosakata bagus. Seorang wanita, seorang emak-emak, mama sih enggak lah ya. Mama, iya mama dong Pak, anaknya 3 ya mama. Lalu business woman, tapi gimana sih sebagai social influencers, saya dengar ceritanya suatu momen you jual 12 kalung from your product, ratusan juta lalu terbang membangun sekolah di NTT. Bisa ceritakan nggak? Kayaknya enggak, ini kalau dihitung dari dulu mungkin udah ratusan. Oke. Diamond jewelry yang kita sumbangkan. Yes. Karena dulu tuh ada kayak berapa puluh untuk yayasan jantung, berapa puluh yayasan kanker payudara, untuk Happy Hearts mungkin udah ada sekitar berapa puluh juga gitu. Saya tuh kan orang yang memang banyak dicoba Tuhan dari saya masih muda Pak Jimmy. Oke. Jadi I think mungkin udah banyak yang tahu kalau suami saya adalah cancer survivor. Dan itu kejadian itu ketika anak-anak masih kecil, ketika saya baru merintis bisnis, meninggalkan dunia profesional. Jadi saya tuh tahu banget rasanya gimana sih kita lagi susah. Kita sebagai orang yang lagi susah, di mana masih ada kerabat yang support, kemudian kita juga bisa dibilang walaupun gak berlebihan, kita juga gak susah-susah banget, masih bisa berobat di Singapura, itu aja berat. Gimana buat orang-orang yang harus menghadapi kesulitan, tetapi mereka itu gak punya uang gitu. Iya, iya. Jadi anak-anak saya tuh udah biasa tuh dari umur 3-4 tahun saya bawa ke rumah sakit Darmais, nengokin langsung pasiennya. Karena saya nggak terlalu suka nitip-nitip gitu, kasih uang gitu. Kalau saya nggak, saya beli apa yang hadiah atau susu, saya anterin gitu. Dari hal kecil aja kemudian mungkin membesar, sampai saya kenalan, ya Tuhan lah yang bawa saya kenalan dengan yayasan jantung. Zaman belum ada BPJS, jadi belum ada BPJS itu kan operasi jantung tuh mahal banget. Tapi kerjasama jadi 50 juta gitu. Oh saya coba saya pikir saya operasi udah gitu terus pas saya visit terus saya ketemu anaknya dan anaknya itu cerita gimana sakitnya dia sebelum dioperasi, gimana leganya dia setelah dioperasi, apa cita-cita dia di kemudian hari. Di sana saya ngeliat 50 juta yang seharga satu buah tas branded itu bisa memperpanjang kehidupan dan memberikan dia masa depan. Jadi saya lanjut di sana, terus dan saya banyak di yang berhubungan sama cancer. Pokoknya kalau ada cancer saya pasti bantu karena I was in that situation. Yep. Dan jalan lagi, akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan Happy Hearts Indonesia yang saya tolak. Karena saya bilang udahlah ya pendidikan ntar aja, gue mah bantuin orang-orang yang udah mau mati aja deh ya. Masalah pendidikan udah deh, gak usah gitu. Sampai one day salah satu aktivis yang di sana cerita ke saya bahwa Happy Hearts Indonesia itu banyak dapat donasinya itu dibantu membangun sekolah di negeri kita sendiri, tapi dibantu dari luar negeri dananya. Saya bilang ih malu juga ya, ya deh saya bilang waktu itu saya malah nyumbang kalung kayak 20 kalungan gitu, aku kasih 20 kalung ya pas perusahaan aku 10 tahun anniversary, nanti hasil kita bangun sekolah. Oke, karena ternyata tulisan saya tentang Happy Hearts itu rame, saya dipinang untuk masuk menjadi one of the board of director. Kebetulan BOD-nya cewek itu cuma 1, jadi kalau bisa ada perempuan 1 lumayan gitu. Saya bilang, aduh enggak deh, karena saya bertekad, saya udah pernah diajak masuk yayasan tuh sering banget, tapi saya bilang saya di pinggir aja, saya nggak mau jadi BOD. Sampai akhirnya saya datang ke NTT and I met in person. Nengok sekolah itu, ketemu anak-anaknya. Waktu itu Brandon anak saya itu kasih ini public speaking, the simple public speaking, speak with confidence di NTT. Gimana maju ke depan bicara dengan confidence. Kebetulan Brandon memang ngajarin dulu bantu James Gui jadi coach. Dia bilang, wah kenapa anak-anaknya orang kaya pada nggak berani maju gitu. Kenapa di NTT semuanya berani maju dan mempraktekkan itu. Apa yang Brandon ajarin, berarti dia potensi kan. Terus ada satu anak yang baca puisi, kok gaya puisinya kayak Wanda Ponika banget, full of sinisme dan sarkasme. Saya bilang, ini anak cuman SD di NTT
nggak ada sinyal kok bisa menceritakan kehidupan mereka dengan bahasa yang dalam banget nih. And then I have a session with 50 ibu-ibunya. Dan di sana saya ketemu bahwa anak-anak ini punya harapan, ibu-ibunya punya harapan untuk pergi ke sini. Tapi ini kan ada gap, Pak Jimmy. Yep. Nah, gap itu harus diisi dengan pendidikan. Kalau anak itu terlahir sebagai anaknya Pak Jimmy, atau anak saya, atau anak orang-orang kota lainnya, kalau sampai mereka nggak sekolah, mungkin nggak apa-apa. Mereka bisa dapat networking dari orang tuanya. Kita sendiri sebagai orang tua bisa mentoring mereka di rumah. Kamu kalau ketemu orang mannernya harus gini. Kayak saya tuh ngajarin anak saya, kalau di toko bantuin mami ya, harus begini-gini. Kita tuh ngajarin mereka. Tapi setelah saya ketemu dengan ibu-ibu di NTT ini ya, mereka nggak bisa memberikan mentoring ataupun apa. Mereka harus sekolah. Dan pulang dari sana, akhirnya saya sign untuk menjadi one of the board di Happy Hearts. I see. Kira-kira gitu sih. Tapi overall kalau Happy Hearts sendiri apa ya visi misinya ya? Happy Hearts itu sebenarnya dibangun oleh Petra Nemkova sih, she's a supermodel. Karena dia selamat dari tsunami Bangkok kalau nggak salah, dia membangun sekolah di daerah terdampak bencana. I see. Akhirnya kita bilang ya udah kita bikin deh Happy Hearts juga di Indonesia. Jadi karena puji Tuhan nggak ada bencana, kita banyak di Indonesia Timur. Jadi menurut saya siapapun itu yang sudah beruntung anaknya bisa sekolah di gedung yang nggak bocor, apalagi yang udah bisa sekolah anak di international school di luar negeri, kita tuh punya kewajiban. Karena saya suka dengan satu ajaran Muslim, kalau nggak salah ada pepatahnya kayak gini ajarannya, di dalam rezeki kita tuh ada rezeki orang lain. Kalau kita bisa sekolahin anak kita mungkin 1 tahun puluhan juta atau bahkan ratusan juta, kenapa nggak sisihin sedikit buat yang nggak mampu, gitu. Nah jadi saya tuh banyak mengajak mulai dari awalnya ibu-ibu sosialita, tapi akhirnya saya coba netizen ajak, saya bilang gitu. Saya bilang we need 400 million for a school. Aku kasih 100 dulu, 100 juta dari aku. Kalian mau nggak ngelanjutinnya? Kita patungan mulai dari 1.000 rupiah. Saya kasih waktu 2 minggu. Ternyata dalam 2 minggu itu saya dapat 800 juta. Saya bilang setiap sekolah saya dapat. Pas begitu masuk 400 saya bilang mau sambung nggak? Saya kasih 100 lagi nih untuk sekolah kedua nih. Saya tantangin lagi, ternyata mereka mau. Akhirnya 2 minggu kita dapat 2 sekolah. Terus saya pernah bilang juga, kalian tahu nggak segelas kopi kita atau sekali kita nonton bioskop tuh seharga sepatu buat anak-anak di NTT. Dan banyak yang sekolah tuh nggak pakai sepatu 5 km PP dengan jalan yang terjal gitu. Kalian mau nggak 1 kali nggak ngopi atau 1 kali nggak nonton atau 1 kali nggak ngedate sama pacar kalian, tapi kalian bisa kasih sepatu 100.000. Dan saya challenge netizen untuk dapat 1.000 sepatu 100 juta. Saya udah mati kalau nggak tercapai, gue tutupin nih, gue yang nalangin. Karena kan 1.000 itu menurut saya untuk membuktikan kita bisa gitu. Ternyata kita dapat 4.000 Pak Jimmy. Dan yang bikin saya sampai kayak nangis terharu, ada yang bilang, Ci ini anak saya punya tabungan. Karena dia udah punya sepatu, saya ajarin untuk nyumbang. Jadi dari sana tuh banyak banget ibu-ibu yang bilang, saya ngajakin anak saya Ci, ada dari amplop lebaran, ada dari angpau Imlek. Dan saya sampai merinding kalau cerita itu lagi, berarti misi untuk berbuat kebaikan tuh udah sampai ke anak kecil. Jadi dari saya ke netizen ke anaknya lagi. Sampai saya selalu bilang kebaikan tuh namanya tuh rantai kebaikan, nyambung terus. Akhirnya ya tambah lama tambah semangat, dan ini udah sekolah netizen ke-6. Memang Bu Wanda ya, saya selalu lihat bahwa dunia, the world of the generous people getting larger and larger. Dunia orang yang suka memberi itu semakin gede gitu ya. Dan maka itu sampai menjadi 3-4 generasi kan tadi. Iya, masalah tuh gini Pak Jimmy. Orang tuh satu dia pengen nyumbang tapi nggak tahu tempat yang dipercaya karena banyak skandal. Yang kedua, banyak banget orang yang berpikiran kalau nyumbang itu harus besar.
Nah di sini dua hal itu saya jawab. Satu, ketika mereka bangun sekolah netizen dari diuruk, mulai naik tiang atau apa, saya selalu posting prosesnya di Instastory. Ketika udah jadi, saya posting hasilnya dan saya kasih mural. Nama sekolah tuh sekolah netizen. Jadi mereka merasa memiliki. Dan yang bikin saya tersentuh, ada yang nyumbang. Tidak dikenal via saya, 50 juta, 100 juta. It's an honor for me. Tapi yang lebih menggetarkan hati, ada yang sumbangan-sumbangan di bawah 20.000 itu 5.000, 2.000. Itu banyak, ratusan gitu. Bahkan pernah aku fundraising waktu COVID, ada yang tulis di komen kita bisa, saya nyumbang 2.000, saya ojol. For me, buat saya itu yang luar biasa, karena saya ingin mengkampanyekan tangan di atas. Ngasih lah, 1.000 juga ngasih. Jangan biasakan untuk ngomong saya nggak mampu, karena kan ucapan kita doa, ngomong nggak mampu, you will be nggak mampu selama-lamanya. Jadi 1.000, dan dari sana orang mulai nggak minder kalau mau chip in, nama saya ada gempa, ada apa, Ci maaf ya Ci, 10.000 gitu. Ya, apa gitu. Oh, keren. Dan makanya itu mereka yang keren gitu kan. Jadi Bu Wanda, wonderful woman. Itu ada satu istilah yang cukup keren yang dilakukan Bu Wanda sendiri. Ceritanya gimana sih itu? Masih on nggak? Wonderful woman. Wonderful woman. Itu tuh dulu Wonderful Woman itu sebenarnya saya pengen bikin, waktu itu masih episode hidup sosialita gitu, Wonderful Woman. Tapi sekarang saya udah nggak inget kata-kata apa, udah dia dikerjain aja deh. Apa yang di depan mata, ya COVID di depan mata, ya udah dikerjain urusan COVID. Oh ya udah kalau nggak ada sekolah ya kerjain kemana aja. Oh ya nemu anak yang nggak ada kakinya, ya udah kita beliin deh kaki. Karena ternyata kan harga kaki palsu itu kalau buat fashion people seharga sepatu mereka kan. Sementara ketika dikirimin videonya anaknya nangis, waktu dipasangin nangis lagi dia belajar jalan, itu kan nilainya nggak ternilai gitu. Jadi sekarang ya saya lakukan, ya ikutin arus aja. Kalau pas ketemu tim aku verifikasi bener nggak ini mesti dibantu. Kayak kemarin saya juga baru ingat ada satu difabel yang posting ngetek saya, makasih Bu Wanda, ini kontrakan yang dikasih ke saya, udah banyak mengajarkan puluhan sampai belasan murid untuk belajar servis handphone, difabel semua gitu. Oh iya ya, itu kayak tahun lalu ya puji Tuhan bermanfaat gitu. Dan saya ketemu dengan yang difabel itu juga nggak sengaja gitu. Jadi kalau ketemu nggak sengaja saya anggap ya udah Tuhan lagi kirim. Tadi saya ketemu. Tapi you kan dikenal teman-teman ya mungkin tahu lah ya, Wanda Ponika, seorang wanita owner of jewelry shop, sosialita tanpa Birkin. Yes. Ini komitmen atau hanya Gini, tagline? Enggak, itu ceritanya gini Pak. Dulu tuh saya tuh pengen banget deh. Kepengen banget tapi mahal. Ya kan? Aduh udah gitu dapetnya susah. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda dalam program yang akan datang, Satu Cerita untuk Indonesia.